center yang bisa meriksa antara lain di Surabaya ini di Institut Biologi Disease. Jadi bagi yang PCR kurang dari 25 segera dikirim ke sana untuk dilakukan whole genome sequencing variannya tadi. Bagi kita akademisi, para peneliti, varian itu juga penting selain untuk tata kelola juga untuk pengembangan ke arah diagnostik, ke arah vaksin dan pengembangan obat-obatan. Kita dari UNER ini kemarin mendapatkan tugas dari Pak Menkes untuk bagaimana kita dapat menghasilkan, membuahkan upaya pencegahan vaksin dan obat serta berbagai peralatan kesehatan. Saya kira demikian saja pesan dari kami dari Rumah Sakit UNER. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, sukses, selamat dan berbahagia, selamat mengemban tugas baru. Kami dari Rumah Sakit UNER senantiasa terbuka untuk adik-adik semuanya untuk tetap bekerja sama, baik untuk diagnostik, untuk pengobatan, penelitian maupun pelatihan lanjut. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila di sana sini ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nasron atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan Direktur RSUD Dr. Sutomo. Kepada yang kami hormati Dr. Joni Wahyuhadi, Dokter Spesialis Bedah Saraf Konsultan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini bisa ketemu dalam suasana yang sangat berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Budi Santoso, beliau kakak kelas saya waktu S1. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Prof. Nasron, guru saya. Karena pada saat DM beliau yang bimbing saya. Pada saat dokter muda saya yang bimbing Prof. Nasron. Masih ingat ya? Yang saya hormati Bapak serta Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara baik online maupun yang offline. Kami tidak bisa sebut satu persatu, mohon maaf. Bersama saya ada Profesor Gita, beliau Direktur Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, yang sehari-hari mengurusi tentang pendidikan di Rumah Sakit Sutomo. Yang berbahagia para keluarga yang mengantarkan adik-adik sekalian untuk sampai pada jenjang dokter. Hari ini yang berbahagia tentu Pak Dekan ini ya. Putranya yang terakhir sudah lulus dokter. Yang lain-lain masih dokter juga Bapak ya. Masih WWDS. Sudah ada yang lulus spesialis juga alhamdulillah. Ada kawan saya ini Bapak Letnan Jenderal Dr. Sulistyo, spesialis THT-KL. Beliau Direktur Rumah Sakit Angkatan Darat. Sutomo banyak dibantu karena memang kita saling kerjasama untuk bagaimana menyelesaikan COVID ini. Selamat Dr. Budi Sulistyo, putranya hari ini dilantik. Juga ada Profesor Nur Salam kalau tidak salah ya. Ada Profesor Joko juga putranya dilantik, dan Bapak Ibu sekalian yang putra-putranya, putra-putrinya dilantik hari ini sebagai dokter. Adik-adik sekalian, secara pribadi dan secara institusional saya sampaikan selamat. Anda sudah bisa lulus dokter, walaupun suasananya suasana pandemi. Nanti diingat seumur hidup ini ya, suasana pandemi ini memang beda pengajarannya, tapi apapun Anda sekarang adalah dokter. Dokter itu suatu profesi yang mulia. Dokter itu suatu profesi yang mulia. Hippocrates ya, itu 300 tahun sebelum Masehi menyatakan bahwa dokter itu harus mulia, karena ilmu kedokteran itu ilmu yang mulia. Semua orang bisa menjadi dokter, tapi tidak semua orang layak menjadi dokter. Jadi, kalau dia pinter, dia bisa jadi dokter, tapi tidak semuanya layak menjadi dokter. Itu Hippocrates. Nah, bagaimana supaya kita ini layak menjadi dokter menurut Hippocrates? Ada hal-hal yang harus dijunjung tinggi. Martabat dokter harus dijunjung tinggi. Apa saja itu? Yang pertama adalah kejujuran. Dokter itu harus jujur. Jujur di dalam menegakkan diagnosa.
jujur dalam memberikan terapi kepada pasien dan keluarga. Karena kita dokter, masyarakat ilmiah, maka harus berbasis ilmiah. Di dalam memberikan diagnostik maupun terapeutik harus berbasis ilmiah. Karena memang masyarakat dengan kita itu nggak simetris pengetahuan kedokterannya. Di luar negeri sudah relatif simetris, tapi kalau di kita belum. Sehingga saya masih ingat ada senior saya, seorang ortoped, dokter itu hidu geni katanya. Hidu geni itu artinya apa yang kita sampaikan ke keluarga, itu kadang-kadang bisa membakar keluarga dan pasien. Oleh karena harus jujur, berbasis ilmiah, dan harus ada bukti-bukti ilmiah bahwa yang kita lakukan untuk pasien itu ada referensinya, paling tidak ada analisisnya. Kemudian yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya, dokter itu harus mempunyai kasih sayang kepada pasien dan keluarganya. Kasih sayang atau empati. Tanpa empati, maka yang terjadi bukan dokter pasien hubungannya, tapi monster dan pasien. Jadi, apapun bisa dikerjakan dokter itu untuk mendapatkan keuntungan. Kalau dia tidak sayang, tidak empati pada pasien maupun keluarganya. Empati itu suatu syarat yang tidak bisa ditawar oleh dokter. Yang ketiga, adil. Tadi di sumpah dokter yang dibacakan oleh Bapak Dekan sudah jelas bahwa kita tidak boleh membedakan apapun alasannya. Ras, suku, agama, tempat tinggal, kedudukan sosial tidak boleh membedakan. Harus sama dalam memberikan layanan. Harus sama dalam memberikan layanan. Sekarang dalam memberikan layanan, intinya adalah voice and choice dari pasien dan keluarganya harus kita dengarkan. Suara dan pilihan dari pasien harus didengar oleh dokter, oleh tenaga kesehatan. Pilihannya apa pasien? Kemudian choice-nya apa? Choice berasal dari kita. Berbasis ilmiah tentunya, karena kita dokter, kita bukan dukun. Nah, yang terakhir, karena ilmu kita ilmu yang mulia, profesi yang mulia, maka dokter harus buat yang mulia. Memberi role model menjadi contoh. Saya yakin di antara adik-adik sekalian, baik yang online maupun offline nanti, insya Allah akan kembali ke Fakultas Kedokteran UNER, atau kembali ke Rumah Sakit Sutomo, atau kembali ke Rumah Sakit RSUA, membantu kita semuanya meneruskan perjuangan kita, menjadi pelayan, pendidik, dan peneliti. Maka Anda nanti akan menjadi role model. Menjadi role model murid-murid Anda. Kebetulan kami yang ada di Sutomo, ada di Fakultas Kedokteran Erlangga maupun di Rumah Sakit UNER, di samping melayani juga mendidik. Anda bisa melihat kami. Kalau gurunya kencing berdiri, maka muridnya kencing berlari. Jadi kita mesti harus menjadi role model, memberikan contoh kepada pasien, keluarganya maupun kepada anak didik. Jadi 4 hal itulah yang membedakan profesi dokter dengan yang lain. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Karena saya menjadi dokter jauh lebih lama daripada adik-adik sekalian, sudah 30 tahun ini. Jadi perjalanannya cukup panjang, insya Allah pengalaman bisa kami tularkan. Saya yakin adik-adik sekalian yang disumpah, dilantik hari ini, juga tadi mengucapkan sumpah, akan menjadi lebih baik daripada kami-kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joni untuk sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada yang kami hormati Profesor Dr. Haji Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat Akademik Universitas Prof. Djoko Santoso, juga yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, juga yang saya hormati Bapak Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Dr. Joni Wayuhadi, luar biasa,
selain Bapak Direktur utamanya juga hadir Ibu Direktur Pendidikan dan Penelitian Prof. Cita Rosita, juga yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Prof. Nasron, matur suwun sudah rawuh dan tadi juga sudah memberikan beberapa nasihat untuk dokter-dokter lulusan baru. Yang saya hormati para wakil dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, juga staf khusus dokter etik, para kadep KPS Kodik, ketua subprogram, ketua unit di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, ketua IKOMA, ketua alumni FK UNER, ketua Komkordik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Ketua ID Cabang Surabaya, para dekan-dekan periode sebelumnya, Prof. Askandar, yang salah satu cucunya dilantik tetapi besok, ya. Kemudian Prof. Yadi, Prof. Amin, Prof. Agung Pranoto, dan Prof. Sutoyo. Yang saya hormati Bapak Direktur RSUD Dr. Sutomo periode sebelumnya, Profesor Muhammad Dikman Angsar, Profesor Abdul Syukur, para undangan, dan juga yang saya hormati para sejawat saya, para orang tua dari dokter lulusan yang baru, kebetulan juga beliau berprofesi sebagai dokter juga, yaitu Bapak Letnan Jenderal Dr. Budi Sulistyo, spesialis THT, kepala leher. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta, yang salah satu putranya dilantik pada pagi hari ini. Juga Dr. Yudi Her Octaviano, Ketua Departemen Kardiologi, kemudian Dr. Agung Chandra, salah satu putrinya juga dilantik pada pagi hari ini. Kemudian Prof. Joko Santoso, kemudian Prof. Nur Salam, dan Profesor Joko Agus Purwanto, dan almarhum Dr. Bendrong juga dilantik. Juga Dr. Fahmi, spesialis obstetrik ginekologi. Dan tentunya para orang tua yang berbahagia, yang putra-putrinya dilantik pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbil Alamin, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan satu kesempatan untuk menyaksikan putra-putri kita, dan juga kepada dokter baru yang dilantik setelah menjalani satu proses pendidikan yang di dalamnya ada pandemi juga, yang tentu ini adalah sesuatu yang tidak akan terlupakan. Tentu ini kita syukuri bersama dan kita bisa melewati acara ini insya Allah dengan baik. Pelantikan atau prosesi penyumpahan ini merupakan suatu prosesi yang wajib dan mutlak dilakukan oleh seorang dokter yang akan menjalani profesi sebagai seorang dokter. Hanya saja karena pandemi ini pelaksanaannya tidak bisa kita laksanakan secara offline semuanya, dan kita mengetahui bersama bahwa saat ini sedang dilakukan pengetatan pergerakan, ya, PPKM, pembatasan aktivitas kita semuanya, dan ternyata memang kita bisa melihat karena PPKM level 4 atau juga PPKM darurat sebelumnya memberikan satu dampak yang cukup signifikan. Jadi pelaksanaan prosesi penyumpahan ini pun juga harus mengacu kepada PPKM level 4 tersebut, sehingga hanya 20 seperti yang diterangkan oleh dokter etik yang bisa offline. Oleh karena itu kita bisa menyadari bersama, dan mudah-mudahan tidak akan mengurangi arti dan makna dari
penyumpahan itu sendiri. Yang penting adalah esensi, makna dari lafal sumpah itulah yang memang harus kita pahami bersama-sama dan menjadikan pedoman kita selama menjadi dan menjalani profesi sebagai seorang dokter. Adik-adik, para dokter lulusan yang baru, saya lebih senang memanggil adik-adik karena dalam sumpah dokter kita ini kan kita anggap sebagai saudara kandung, ya. Jadi hari ini merupakan suatu hari yang istimewa bagi adik-adik semuanya karena hari ini sudah berhak menyandang sebagai seorang dokter. Tidak ada suatu profesi yang lain yang dipanggil profesinya, ya. Kalau kita dokter di mana-mana dipanggil Pak Dokter, Bu Dokter. Bahkan kadang-kadang walaupun yang dokter suaminya atau istrinya dipanggil Bu Dokter, Pak Dokter juga. Itu adalah profesi kita. Kita tidak ada yang insinyur, Pak Nyur juga tidak ada. Atau mungkin sarjana hukum dipanggil begitu juga tidak ada. Jadi ini sebuah hal yang tentu akan menjadi pengingat bagi kita agar supaya kita ini menjalani suatu profesi yang sangat mulia. Kita niatkan bahwa pelaksanaan sehari-hari tugas kita ini adalah untuk menolong, untuk berbakti kepada bangsa, karena negara pun juga sudah menjadikan adik-adik menjadi seorang dokter, dan pengabdian di masyarakat itulah yang akan menjadi satu prioritas utama. Insya Allah rezeki akan mengikuti segala aktivitas dari adik-adik kalau adik-adik menjalani profesi ini sebaik mungkin, dengan keterampilan yang terbaik, dengan ilmu pengetahuan yang terbaik. Oleh karena itu, update ilmu pengetahuan, belajar yang terkait dengan ilmu kedokteran harus kita lakukan selama hidup sebagai seorang dokter. Adik-adik para lulusan dokter baru yang saya banggakan, tentu pelaksanaan selama pendidikan dengan pandemi COVID-19 ini adalah sebuah pelaksanaan yang tidak ideal. Namun demikian, kompensasi satu proses pembelajaran yang dilakukan terus-menerus itulah yang insya Allah nanti akan tetap mempertahankan bahwa kompetensi dari seorang dokter itu memang harus dipenuhi. Dan itu harus menjadikan satu concern kita selama hidup bagi seorang dokter. Setelah ini adik-adik akan menjalani satu proses internship. Dan internship itu sendiri, alhamdulillah, semakin banyak dibuka wahana-wahana internship, baik bisa di Surabaya, bahkan di RSUD Dr. Sutomo ada kesempatan untuk kira-kira 20 internship. Monggo kalau mau digunakan itu pilihan, ya, pilihan. Mungkin adik-adik bisa belajar tentang keilmuan di Dr. Sutomo, ya, dan selama 1 tahun atau mungkin dipotong 9 bulan nanti akan ada juklaknya, dan mungkin juga di beberapa tempat di Jawa Timur maupun di seluruh Indonesia. Dimanapun adik-adik mengabdi, di mana adik-adik akan bekerja, lakukanlah pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya ilmu yang dimiliki, dengan keterampilan yang dimiliki, agar memberikan kemanfaatan kepada sesama atau kepada masyarakat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan satu manfaat kepada orang lain. Adik-adikku sekalian, titip nama baik alma mater, titip nama baik kampus kita, FK UNER, RSUD Dr. Sutomo, dan RSUA, dan silakan kembali lagi untuk belajar spesialis, ataupun juga mungkin profesi-profesi lainnya yang akan dijalani. Insya Allah alma mater akan bangga akan prestasi-prestasi yang dicapai oleh adik-adik semuanya. Selamat bekerja dan selamat berbakti kepada bangsa.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Airlangga yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Rektor Unair bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni kepada yang terhormat Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA, DRH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Airlangga, Prof. Joko Santoso, Profesor Budi Santoso, dan para wakil dekan, dan juga para dekan-dekan FK sebelumnya, para guru besar dan para senior, ketua dan sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Kedokteran, ketua Komite Koordinasi Pendidikan Kedokteran, Korkomdik, Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyuadi, dan Wadir Pendidikan Prof. Cita Rusita, yang terhormat Direktur RSUA Prof. Nasronuddin, para Ketua Departemen KPS dan dosen pendidik klinik serta tenaga kependidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua ID, Ketua IKFKUA, dan para orang tua, para undangan, para istri dan suami, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita sudah dapat hadir dalam acara yang sakral dan membahagiakan ini, yaitu penyembahan dan pelantikan dokter baru periode 3 Agustus 2021 secara blended, offline dan online, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yang prosedur ini sudah dilakukan lebih dari 1 tahun atau hampir 1,5 tahun ya, karena kondisi pandemi COVID-19. Dengan gelombang pandemi yang sangat fluktuatif dan belum jelas kapan akan berakhir, bahkan kita sekarang masih dalam fase PPKM level 4. Salam dan selamat dari Pak Rektor UNER, Profesor Dr. Muhammad Nasih, dan perkenankan saya membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, Allah masih memberikan berkahnya, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi para dokter baru, orang tua dan keluarganya. Karena itu saya mewakili seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga mengucapkan selamat atas pelantikan dokter baru periode ketiga di tahun 2021 ini. Saudara para dokter baru patut bersyukur karena keberhasilan saudara adalah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak banyak yang bisa masuk dalam program studi kedokteran. Dan saudara hanya sedikit di antara mereka. Apalagi saudara lulus dari Universitas Airlangga, salah satu dari 5 universitas terbaik di Indonesia. Menurut QS ranking terbaru pada tahun 2021, ranking Universitas Airlangga sesuai dengan QS GUR di peringkat 465 terbaik di dunia. Universitas Airlangga mengalami peningkatan ranking signifikan untuk indikator
Yang pertama adalah Academic Reputation Ranking dari 300 di posisi 310 naik 40 poin. Employer Reputation Ranking di posisi 176 naik 96 poin. Dan Faculty Student Ranking di posisi 356 naik 47 poin. Dari posisi itu menjadikan UNER sebagai kampus terbaik keempat di Indonesia. Kita bisa bayangkan kampus di Indonesia itu lebih dari 4.000 perguruan tinggi. Dan kita ada di posisi 4 terbaik. Tidak hanya itu, yang sangat membanggakan pula bahwa dari pemeringkatan versi Kashgur by subject bidang kedokteran, UNER masuk dalam jajaran 551 sampai 600 terbaik dunia dan menempati posisi terbaik ketiga di Indonesia. Hal ini tentu semakin menguatkan keyakinan atas kualitas Anda semua yang barusan dilantik, dokter-dokter baru Universitas Airlangga. Untuk para dokter baru yang sudah dilantik, selamat menjalani profesi baru, selamat menjalani profesi yang sangat mulia. Role model dimanapun, apakah sebagai dokter, apakah sebagai anggota masyarakat, apakah saudara sebagai menjalankan profesi atau tidak, ini tadi juga sudah ditekankan menjadi role model di level manapun dan dimanapun. Karena profesi ini sangat kental dengan pengabdian. Ya, selain merupakan profesi, dokter juga mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan. Terlebih di masa pandemi yang belum usai ini, dokter menjadi garda terdepan untuk memenangkan perang bersama melawan virus COVID-19. Karena itu para dokter harus menjalani profesi ini secara profesional tanpa melupakan fungsi pengabdian. Karena itu saudara-saudara, saudara harus memegang teguh etika profesi dokter sesuai kode etik dokter. Baca berulang-ulang seperti apa profesi dokter itu. Jalani profesi ini sesuai dengan kode etik. Junjung tinggi rasa kemanusiaan dan jalani profesi ini dengan cara terhormat. Pelihara martabat dan tradisi luhur profesi dokter yang selama ini menjadi kebanggaan profesi. Untuk menjalani profesi ini dengan baik, tantangan bagi saudara ke depan tidaklah ringan. Dalam kondisi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, tentu masalah kesehatan dan profesi dokter menjadi semakin kompleks. Karena merupakan berbagai disiplin ilmu yang lain. Karena itu jangan berhenti belajar. Baik secara formal pada jenjang yang lebih tinggi, tadi ditawarkan apakah itu jenjang profesi, jenjang spesialis, maupun juga jenjang akademik untuk program-program dokter, maupun belajar dari pengalaman-pengalaman untuk semakin memajukan dunia kedokteran. Hadirin yang berbahagia, Universitas Airlangga juga berharap bahwa saudara semua bisa menjaga nama baik alma mater. Jadilah kesatria Airlangga yang rela berkorban demi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Jadilah dokter yang excellent with morality, yang lebih mengedepankan kemanusiaan daripada finansial, daripada uang. Bergabunglah dengan para alumni Fakultas Kedokteran UNAIR yang sudah membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki perhatian besar terhadap problem bangsa ini di bidang kesehatan. Selain itu, bantu UNER untuk menjadi world class university, untuk menjadi universitas terbaik dunia. Peran alumni begitu besar. Saat ini, UNER sudah berada di peringkat 176 dunia untuk employer reputation. Artinya, dunia kerja sangat mengakui kompetensi dan kualifikasi serta relevansi alumni UNER. Kami berharap dengan kiprah saudara-saudara di masyarakat,
kepercayaan terhadap UNAIR akan semakin tinggi. Teruslah belajar, pegang teguh